Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Septian dari jurusan Public Relation Universitas Mercubuana, Jakarta. Oke, untuk hari ini saya akan mempresentasikan tentang efek media massa untuk psikologi komunikasi. Oke, untuk slide berikutnya saya akan menjelaskan apa itu komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan atau informasi secara luas melalui media massa untuk publik. Komunikasi massa bersifat tidak langsung, terbuka, dan satu arah. Selain itu, komunikasi massa juga memiliki karakter seperti informasi yang disampaikan melalui media massa bersifat umum dan heterogen, sehingga publik memiliki pandangan yang sama. Oke, untuk slide berikutnya, ini adalah beberapa fungsi dari media massa. Adapun fungsi dari media massa, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers adalah sebagai berikut. Yang pertama, to inform, atau untuk menyampaikan informasi. Lalu yang kedua, to educate, untuk mendidik. Yang ketiga, to entertain, untuk menghibur. Dan yang terakhir, social control, untuk melakukan pengawasan sosial. Oke, untuk slide berikutnya adalah penjelasan lanjutan dari komunikasi massa. Oke, setiap proses komunikasi memiliki dampak atau disebut sebagai efek komunikasi. Efek komunikasi dalam media massa bisa timbul melalui berbagai faktor, seperti faktor internal maupun eksternal. Donald K. Roberts mengatakan bahwa efek hanyalah perubahan perilaku manusia setelah diterpa pesan media massa. Oleh karena itu, efek dari komunikasi berkaitan dengan isi pesan. Lalu pada komunikasi massa, halayak bersifat pasif. Artinya, halayak siap menampung berbagai informasi yang disebarkan oleh media massa. Sehingga massa berkaitan dengan psikologis karena komunikasi massa juga memiliki fungsi untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku halayak. Hubungan komunikasi dengan psikologi ini melahirkan teori baru yang disebut sebagai teori psikologi komunikasi. Oke, untuk slide berikutnya adalah 10 efek media massa dalam psikologi komunikasi. Yang pertama, yaitu mempengaruhi sikap. Seseorang yang terbiasa berkomunikasi di depan publik, anak menunjukkan sikap berani berbicara di depan umum. Hal ini berpengaruh terhadap sikap positif. Namun, ada juga dampak negatif yang dapat mempengaruhi sikap seperti berkomunikasi di depan publik dengan tujuan untuk membicarakan orang lain. Yang kedua adalah perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi terjadi ketika seseorang mendapat informasi yang menurutnya lebih penting, sehingga memilih mana yang harus diprioritaskan, informasi yang baru atau informasi lama yang ia yakini. Dan yang ketiga adalah mengubah perasaan. Komunikasi memberikan perubahan pada perasaan. Seseorang merasa sedih dapat berubah menjadi seseorang yang tegar dan bijak ketika dia berbicara di depan publik. Selain itu, komunikasi massa dapat menimbulkan komunikasi fantis, yaitu komunikasi yang menciptakan kesenangan. Nomor 4 adalah menambah kreativitas. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang berhubungan dengan publik, sehingga manusia didorong untuk memiliki kreativitas dalam menyampaikan informasi dengan tujuan untuk dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Yang kelima, meningkatkan agresivitas. Komunikasi massa lebih sering dilakukan oleh seseorang dalam melihat informasi-informasi yang disediakan oleh media massa. Kebanyakan informasi di dalam media mempengaruhi peningkatan agresivitas yang merujuk pada kriminalitas. Adegan atau informasi yang ada di media membuat seseorang bersikap agresif dan ingin mencontoh hal-hal yang negatif pada tayangan tersebut. Lalu nomor 6 adalah menyebabkan iri hati. Komunikasi massa memberikan dampak negatif terhadap orang yang berlebihan menggunakannya tanpa mengetahui makna dan tujuan komunikasi massa itu sendiri. Komunikasi massa berdampak negatif seperti menyebabkan iri hati antar sesama komunikan maupun komunikator. Materi dalam komunikasi ini biasanya mengungkapkan cerita hidup sehari-hari yang kadang membuat seseorang memberikan respon tidak baik, yaitu iri hati. Yang nomor 7 adalah memperkaya diri sendiri. Komunikasi massa yang biasa melibatkan orang banyak akan menciptakan pengetahuan-pengetahuan baru dengan informasi dan pengalaman dengan pengalamannya. Dengan demikian, seseorang akan dapat memperkaya diri sendiri seperti belajar introspeksi diri, memotivasi diri, dan lainnya yang menunjukkan perilaku yang positif.
Lalu nomor 8, memperkaya pengalaman. Informasi yang disampaikan melalui komunikasi massa dapat memperkaya pengalaman seseorang. Dampak positif dalam berkomunikasi massa ini mampu membentuk kelompok diskusi untuk seseorang saling bertukar pikiran dan menghargai cerita serta pengalaman seseorang. Nomor 9, mempengaruhi tindakan yang dikehendaki. Komunikasi massa mempengaruhi keinginan masyarakat terhadap suatu hal. Adanya komunikasi massa dalam konteks ini berhubungan dengan kebutuhan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang melakukan komunikasi massa ketika ingin mendapatkan informasi yang ia butuhkan dalam kehidupannya. Komunikasi massa dapat melahirkan tindakan yang dikehendaki seseorang melalui informasi yang disajikan. Lalu yang terakhir atau nomor 10 adalah meningkatkan motivasi. Seseorang ikut serta dalam komunikasi massa biasanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Komunikasi massa dapat meningkatkan motivasi seseorang apabila untuk menciptakan atau membangun jiwa dalam hal-hal sosial seperti berbicara dengan masyarakat. Oke, sekian untuk presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada jika ada salahan dalam penyebutan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.